Halo anak-anak, Ibu sekarang akan membahas soal ulangan tentang usaha dan energi kemarin yang sudah kalian kerjakan ya. Nomor 1 soalnya seperti ini. Perhatikan gambar. Jadi kamu lihat gambar di sini ya. Kalau diketahui gayanya miring dengan sudut kemiringan 37 derajat. Kemudian gayanya 20. Maka usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda sebesar 4 meter, jadi S-nya itu 4 meter adalah nah, kalian perhatikan nih jawabannya ya. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, kalian harus menguraikan dulu. Kalau misalnya ditanyakan usaha itu kan akumulasi gaya, ya, gaya yang searah dengan perpindahannya. Nah, arah perpindahannya itu kan di sini anak-anaknya horizontal ke kanan. Nah, berarti gayanya juga yang ada di horizontal gitu. Jadi diuraikan dulu. Ini F cos theta, ya kan? Ini udah jago lah kalian ya. Berarti F-nya 20, F cos theta berarti F cos 37 derajat. Hasilnya 16, S-nya 4, theta 37, jadi Y-nya itu adalah F kali S ya. F kali S berarti ini 16 kali 4, hasilnya adalah 64 Joule. Jawabannya adalah D. Kemudian kita lihat masuk ke soal nomor 2. Nomor 2 ini adalah kita mau mencari usaha oleh gaya yang tidak konstan ya. Jadi dia tuh bergerak dari D sampai F ya. Nah, kamu kan sudah belajar ini. Cara mengerjakan usahanya kalau di grafik F terhadap X itu berarti luas di bawah kurva anak-anak ya. Ini luas di bawah kurva berarti yang ini luas trapesium dan luas segitiga. Kalau yang ini 0 nggak usah dicari apa-apa ya. Berarti dan jangan lupa yang bagian atas dikurangi bagian bawah ya. Luas di bawah kurvanya. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut untuk memindahkan balok dari titik asal dari sini ya, dari 0 sampai ke O sampai ke 8 meter ya, ke titik ini terakhir adalah, nah ini jawabannya nih, lihat ya. Jadi kita cari luas 1 sama luas 2 ya, dikurangi luas 1 dikurangi luas 2 jadi total usahanya berarti kan luas ya. Luas 1 kan ini trapesium ya anak-anak ya, jadi setengah kali panjangnya sejajar 2 tambah 4 ya, dikali dengan tingginya 10 dikurangi luas kedua kan bentuknya segitiga ya, jadi setengah alas kali tinggi, alasnya kan 6 6 ke 8 berarti berapa? 2 ya, 2 dikali tingginya 6. Nah, dapatlah hasilnya adalah C, yaitu 24 Joule. Oke, sekarang Ibu lanjutkan ke soal nomor 3. Coba kita lihat soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada benda di bidang licin, miring ya. Sudut kemiringannya itu 53 derajat. Ya, licin seperti ini. Ya, tanpa didorong atau diberi gaya apapun dia pasti akan bergerak ya anak-anak ya. Nah, sebuah benda berapa bidang miring seperti di gambar. Jika masanya 2 kg, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat untuk memindahkan benda sejauh 3 meter. Nah, kalau pertanyaan oleh gaya berat, berarti yang kamu cari F-nya itu ya yang ada gaya beratnya gitu. Ada W-nya ya. Tapi jangan lupa, nanti lihat dulu yang W-nya itu yang harus sejajar dengan perpindahannya. Berarti dia harus bergerak di bidang miring ini anak-anak ya. Karena ini kan W-nya dia akan diuraikan terhadap sumbu Y dan sumbu X kan. Nah, kita lihat yang nanti searah dengan arah perpindahannya di yang miringnya. Kita lihat jawabannya nih ya. Ini, nah, uraikan seperti ini. Ya, yang arah sumbu X, W sin theta, sumbu Y, W cos theta. Jadi, yang kita cari hanya W sin ya. Nah, gaya penggeraknya berarti W sin theta 20 kali sin 53, 16. Jadi W-nya itu adalah F kali S ya. S-nya tadi diketahui 3 meter. 48 Joule jawabannya E ya. W-nya itu adalah M kali G ya. Kemudian kita lihat soal nomor 4. Nah, untuk yang soal nomor 4, ini juga sama di bidang miring. Tapi dia kasar. Kalau kasar berarti ada gaya gesek ya. Nah, kalau ada gaya gesek berarti kamu harus dicari dulu nih gaya geseknya. Ternyata diketahui koefisien geseknya seperti ini ya. Jadi ternyata gayanya itu arahnya ke atas anak-anak, tapi dia sejajar dengan sumbu X. Jadi F-nya 120, massa benda 10 kg, sudut kemiringan 53, usaha total. Nah, kalau yang ditanya usaha total berarti semua gaya ya yang searah dengan arah perpindahannya. Mau itu gaya gesek, gaya berat,
Jadi semuanya dijumlahkan baru dikali dengan perpindahannya, atau dicari satu-satu baru semua dijumlahkan. Sekarang coba kita lihat jawaban nomor 4. Nah ini ya, jadi ini diuraikan dulu. Ini kalian udah jago ya nguraikan ini ya. Jadi cari n-nya, n itu selalu arahnya tegak lurus permukaan, karena miring permukaannya ya. Jadi ini lihat tegak lurusnya seperti apa. Seperti ini ya. Ini diuraikan terhadap W, berarti W sin theta, ini W cos theta. Nah, sebelum kita mengerjakan ini ya, cari W-nya, kita lihat dulu anak-anak ya, yang dia tuh arahnya kemana gitu. Dia tuh ke atas atau ke bawah. Berarti kita cek dulu nih. F ini nilainya apakah lebih besar atau lebih kecil dari W sin? Gitu. W sin-nya ternyata 80. Ya. Terus F-nya 120. Ya kan? Berarti arahnya dia ke atas. Nah, kalau arah ke atas berarti geseknya kemana? Ke bawah, bener nggak? Jadi ke bawah. Jadi makanya rumusnya jadi F arah-arah gerak ya, yang berarti F min W sin theta min gaya gesek. Nah, gaya geseknya dapat dari mana? Mu kali N. Ya kan, gaya normal. Gaya normalnya sendiri ini nih. N sama dengan W cos theta. Ya kan? Jadi gaya normal sendiri adalah W cos theta. Kasihnya 30. Masukkan nilainya 120 dikurangi 80 dikurangi 30 kali S-nya 3. Hasilnya adalah A, 30 Joule. Itu untuk nomor 4. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, kalau soal nomor 5, di sini kita masuk ke konsep daya. Mobil bermasa 1 ton. 1 ton itu kan 1000 kilo ya. Dipercepat dari 36 km per jam menjadi 72 km per jam. Kalau ada kayak gini, anak-anaknya rubah dulu ke satuan M/S. Ini juga kalian udah jago. Ya, dalam waktu 20 detik. Yang ditanyakan daya. Ya. Coba kita lihat daya gimana cara mengerjakan. Nomor 5 diketahui M-nya 1000 kilo. V0-nya dirubah ke meter per second jadi 10. V akhirnya jadi 20 meter per second, T-nya 20 detik. Nah, P itu kan W per T ya. Nah, W itu kan sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi setengah M kali VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat bagi T. Dimasukkan aja datanya, dapatlah hasilnya 7,5 kilowatt. Ya, jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, ini kita lihat ini pegas ya. Jadi yang ditanyakan adalah usaha yang dialami benda ya, gaya pegas ya. Benda bergerak dari posisi X1 25 cm ke posisi 2 5 cm. Oh ini min 25 cm ke 5 cm. Akibat gaya pemulih. Nah, diketahui konstanta pegasnya 6. Maka usaha yang dialami benda tersebut adalah, nah nomor 6, tulis dulu X1-nya kita rubah dulu ke meter, jadi min 0,25. Kalau X2-nya berubah ke meter juga 0,05, karena semua dibagi 100 ya. Nah, jawab, kita tahu persamaannya W sama dengan min setengah K delta X kuadrat. Ini dimasukkan datanya, setengah kali 6, dapat hasilnya, jadi dikuadratkan, dapat 0,18 Joule. Jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 7. Soal nomor 7, sebuah benda bermassa 1 kg dilepaskan meluncur dari posisi A ke C. Jadi ini benda ini bergerak dari sini ke sini, lihat ya anak-anak ya. Melalui lintasan lengkung gitu. Kalau G-nya 10, maka kecepatan dialami benda di C apa? Nah, kita udah belajar tentang gaya gravitasi ya. Dia itu termasuk gaya konservatif ya, tidak memperhatikan lintasan. Berarti kita hanya melihat apa anak-anak? Ketinggiannya ya. Jadi tidak diperhatikan nih, ini lintasannya seperti ini. Jadi kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ini. Jadi posisinya kita bandingkan yang A dengan yang C. Ya kan, energi mekanik di sigma EM ya. Di setiap titik kan sama ya. Jadi sigma EMA sama dengan sigma MB sama dengan sigma MC. Gitu ya, energi mekanik di A
sama dengan energi mekanik di B sama dengan energi mekanik di C. Nah, karena kita cuma ada C doang, berarti kita yang dipakai ada C. Yang B yang cuekin. Terus HA-nya 4, M-nya 1 kilo, HC-nya 2,75, ini dirubah dulu ke meter ya. G-nya 10. Masukkan nih ke sini nih. Ya, ini berarti MA tambah MC. MA itu ada energi kinetik A, ada energi potensial A ya. Kalau MC, energi kinetik C dan energi potensial C. Nah, ini kenapa? Ini Ibu langsung tulis EPA. Karena energi kinetik di A itu kan kecepatannya 0 ya. Jadi ya udah langsung aja gini. Jadi MGHA sama dengan energi kinetik C ditambah energi potensial C. Diuraikan. Kemudian dimasukkan data-datanya, dapatlah hasilnya V-nya 5 meter per second. Kemudian kita masuk ke nomor 8. Nah, untuk nomor 8, sebuah benda dilempar vertikal ke atas dari ketinggian 2 meter dengan kecepatan 10 meter per second. Saat energi potensial benda sama dengan 1/4 energi kinetiknya, maka ketinggiannya adalah, coba kita lihat jawaban nomor 8. H 0-nya 2 meter, P0-nya 10 meter per second. Ditanya H saat EP-nya 1/4 EK. Ya. Jadi karena yang ditanyakan H-nya, jadi variabel H di persamaan itu harus ada variabel H, anak-anak. Ternyata kan variabel H itu ada di mana? Di energi potensial ya. Jadi munculkan rumus yang ada energi potensialnya. Berarti kita rubah dulu nih. Kalau kita mau ngerubah dia ada energi potensialnya, berarti nih kita rubah ke EK sama dengan 4 EP ya. Ini dikali silang. Sehingga M1 sama dengan M2. EP1 tambah EK1 tambah sama dengan EP2 tambah EK2. EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah. Ini ganti nih. 4 EP2. Masukkan, dapat hasilnya 1,4 meter. Itu yang nomor 8. Sekarang kita masuk ke nomor 9. Sebuah balok bermasa 2 kg menumbuk pegas yang dipasang mendatar. Prosata pegasnya itu 450 meter. Balok menekan pegas sejauh 10 cm dari posisi awalnya. Kalau lantainya kasar katanya ya, jadi mu-nya 0,25. Maka kecepatan balok saat ketika menumbuk pegas adalah, diketahui M-nya 2 kilo, K-nya 400 Nm per meter, delta X-nya 0,1 meter, mu 0,25. Yang ditanyakan V saat menumbuk pegas. Nah, jadi W gesek sama dengan EK plus W pegas. Ya, dimasukkan ini nilainya. Ya. Diperolehlah V-nya AK 2,5 meter per second. Jawabannya adalah D. Kemudian kita masuk ke soal nomor 10. Benda dengan massa 0,1 kg berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi. Benda tersebut jatuh bebas dari hamparan pasir. Jika diketahui gaya rata-rata melakukan pasir itu menghambat benda dari 50 Newton, jadi F-nya 50. Ya, jadi itu F gesek ya anak-anak ya. Delta X-nya 5 cm, maka ketinggian H-nya berapa? Nah, kita langsung pakai ini ya. Pada benda dan energi pada pasir ya. Energi pada pasir kan itu G gesek ya. Pada benda kan berarti energi potensial MGH sama dengan F pasir kali S. Dapatlah hasilnya 2,5 meter. Jawaban D. Anak-anak tolong kalian pelajari soal ini karena ini adalah acuan soal untuk Ibu membuat soal remedial nanti hari Kamis.